Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, setelah video sebelumnya kita membahas materi tentang sistem reproduksi pada pria, kali ini kita akan melanjutkan materi tentang sistem reproduksi pada wanita. Dengan kompetensi dasar, peserta didik dapat menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dengan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Dengan indikator pencapaian, peserta didik dapat mengidentifikasi dan menjelaskan fungsi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada wanita. Yang kedua, mengidentifikasi dan mendeskripsikan proses pembentukan sel telur. Yang ketiga, mendeskripsikan siklus menstruasi. Dan yang terakhir, menjelaskan jenis dan fungsi hormon pada siklus menstruasi. Sistem reproduksi pada wanita. Setelah kita mempelajari tentang sistem reproduksi pada pria, kali ini kita akan mempelajari tentang sistem reproduksi pada wanita. Berikut organ-organ penyusun sistem reproduksi pada wanita. Yang pertama, ovarium. Berbentuk seperti telur, berjumlah 2 buah, terletak di samping kanan dan kiri rahim, dan berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum. Yang kedua, saluran telur atau tuba Fallopi, di mana saluran dengan panjang lebih kurang 10 cm yang berfungsi untuk menghubungkan ovarium dengan rahim. Yang ketiga, infundibulum, merupakan struktur yang berbentuk seperti corong, berfungsi menangkap sel telur yang ada di ovarium. Yang keempat, uterus atau rahim, memiliki struktur seperti buah pir yang berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin selama kehamilan. Yang kelima, endometrium adalah lapisan yang membatasi rongga rahim dan meluruh saat datangnya menstruasi. Yang keenam, vagina adalah saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim, saluran mengalirnya darah menstruasi, dan saluran keluarnya bayi. Yang ketujuh, serviks, merupakan struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina yang berfungsi sebagai jalan lahirnya bayi. Alat reproduksi pada wanita juga dapat dibedakan menjadi dua, alat reproduksi luar dan alat reproduksi dalam. Pada alat reproduksi luar terdapat dua, yaitu vulva dan labium. Vulva adalah suatu celah paling luar dari alat reproduksi wanita yang dibatasi oleh sepasang bibir. Kemudian kedua bibir ini disebut dengan labium. Ke dalam vulva bermuara dua saluran, yaitu saluran urin dan saluran reproduksi. Alat reproduksi dalam. Alat reproduksi dalam pada wanita antara lain terdiri atas ovarium dan saluran reproduksi. Ovarium atau indung telur merupakan organ reproduksi perempuan yang terletak di sebelah kiri dan kanan rongga perut bagian bawah. Ovarium berjumlah sepasang dan memiliki bentuk seperti telur dengan ukuran sekitar 4 cm dikali 3 cm dikali 2 cm. Pada saluran reproduksi wanita terdiri atas saluran telur atau tuba Fallopi, uterus, dan juga vagina. Saluran telur atau tuba Fallopi. Saluran telur atau tuba Fallopi atau biasa disebut oviduk berjumlah sepasang, yaitu kanan dan kiri yang memanjang ke arah samping dari uterus. Panjang tuba Fallopi ini sekitar lebih kurang 10 cm. Kemudian rahim atau uterus. Rahim atau uterus merupakan organ yang memiliki dinding yang tebal, memiliki bentuk seperti buah pir yang terbalik. Secara normal, rahim terletak di atas kantung kemih. Rahim berfungsi sebagai tempat perkembangan janin. Vagina. Vagina merupakan saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim. Vagina tersusun atas otot-otot yang elastis, dilapisi selaput membran yang disebut selaput darah atau himen. Saluran ini menghubungkan antara lingkungan luar dengan rahim. Saluran yang menghubungkan vagina dengan rahim adalah serviks atau leher rahim. Pembentukan sel telur pada wanita.
atau oogenesis. Tahukah kamu apa itu oogenesis? Oogenesis merupakan proses pembentukan sel kelamin pada wanita, yaitu sel telur atau ovum, dan terjadi di dalam organ yang disebut ovarium. Pada saat anak perempuan baru lahir, mereka memiliki bakal sel ovum atau sel primordial sebanyak 200.000 hingga 2 juta. Namun, hanya sekitar 40.000 yang tersisa saat anak perempuan masuk masa pubertas dan hanya 400 yang akan matang atau berkembang sempurna. Di dalam ovarium terdapat folikel yang berukuran kecil dengan calon bakal sel telur di dalamnya. Folikel dan bakal sel telur tersebut berkembang semakin besar menjadi folikel primer, kemudian berkembang menjadi folikel sekunder, dan pada akhirnya menjadi folikel matang. Selama folikel berkembang, sel primordial akan membelah secara mitosis, membentuk oogonium atau sel induk telur yang bersifat diploid. Oogonium kemudian akan mengalami pembelahan mitosis, membentuk oosit primer yang bersifat diploid. Oosit primer kemudian mengalami pembelahan meiosis tahap 1, membentuk satu oosit sekunder dan satu polosit. Polosit kemudian mengalami pembelahan meiosis tahap 2, menghasilkan 2 polosit. Oosit sekunder selanjutnya juga mengalami pembelahan meiosis tahap 2, membentuk satu ootit dan satu polosit. Ootit kemudian mengalami diferensiasi membentuk ovum. Pada akhir peristiwa oogenesis, dari satu sel induk telur atau oogonium akan dihasilkan satu sel telur atau ovum yang bersifat haploid dan 3 polosit atau badan polar yang bersifat haploid. Namun, yang dapat berfungsi hanya satu sel telur saja. Siklus menstruasi. Tahukah kamu apa itu sebenarnya menstruasi? Menstruasi merupakan suatu keadaan keluarnya darah, lendir, dan sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim. Apabila seorang perempuan mengalami menstruasi, maka akan keluar darah melalui vaginanya. Menstruasi biasanya terjadi 1 bulan sekali. Siklus menstruasi akan terjadi apabila sel telur yang dihasilkan oleh ovarium tidak dibuahi oleh sel sperma. Pada umumnya, satu siklus menstruasi berlangsung selama 28 hari. Akan tetapi, ada perempuan yang mengalami siklus menstruasi lebih pendek atau lebih panjang. Seorang perempuan yang mengalami siklus menstruasi pendek, siklus akan berlangsung lebih kurang 18 hari. Seorang perempuan yang mengalami siklus menstruasi panjang, siklus akan berlangsung selama lebih kurang 40 hari. Siklus menstruasi dapat dibagi menjadi beberapa fase. Yang pertama, fase menstruasi. Pada fase ini, hormon FSH, Follicle Stimulating Hormone, memicu berkembangnya folikel dalam ovarium. Hormon FSH adalah hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari atau hipofisis. Kelenjar tersebut terletak di otak bagian depan. Pada fase ini, dinding rahim luruh dan seorang perempuan mengalami menstruasi. Pada proses perkembangan folikel, ada beberapa folikel yang berkembang. Namun, hanya ada satu folikel yang dapat terus berkembang setiap bulannya. Pada awal perkembangannya, folikel menghasilkan hormon estrogen dan hormon progesteron. Hormon estrogen dan progesteron ini akan memicu dinding rahim untuk menebal. Pada saat ini, dinding rahim mengalami fase proliferasi. Tujuan dari menebalnya dinding rahim adalah mempersiapkan tempat melekatnya embrio apabila sel telur dibuahi oleh sel sperma. Fase ketiga adalah fase sekretori. Folikel yang telah melepaskan sel telur akan berubah menjadi korpus luteum. Sel telur yang telah diovulasikan akan ditangkap oleh fimbrae dan akan bergerak menuju tuba falopi. Jika pada saat itu sel telur tidak dibuahi oleh sel sperma, maka akan dikirimkan sinyal tertentu pada korpus luteum untuk tidak memproduksi hormon estrogen dan progesteron lagi. Dengan demikian, pada fase ini jumlah hormon estrogen dan progesteron pada perempuan menjadi rendah. Rendahnya hormon estrogen dan progesteron menyebabkan jaringan penyusun dinding rahim rusak dan pembuluh darah yang ada pada dinding rahim pecah, sehingga perempuan akan mengalami menstruasi.
Sekian video pembelajaran pada kali ini. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan pada video pembelajaran yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.